Di tanah Banten, ada sebuah sungai yang menyimpan jejak panjang sejarah, Sungai Cidurian. Lebih dari sekedar aliran air, adalah saksi biksu, kejayaan, perjuangan, dan transformasi peradaban dari zaman ke zaman. Sungai Cidurian membentang sepanjang 123 km, mengalir melalui Kabupaten Lebak, Pandeglang, hingga Kabupaten Tangerang, sebelum bermuara ke Laut Jawa. Nama Cidurian berasal dari bahasa Sunda, Ci yang berarti air atau sungai, dan durian merujuk pada pohon durian yang dahulu tumbuh subur di sekitar sungai ini. Namun, nama ini bukan hanya identitas geografis. Dalam cerita rakyat Sunda, Sungai Cidurian disebut-sebut sebagai sungai suci, tempat leluhur setempat menjalankan ritual pemujaan dan pertemuan masyarakat. Alirannya membawa kehidupan sekaligus menjadi jalur komunikasi antar kampung. Pada abad ke-16 hingga ke-17, Kesultanan Banten berdiri sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Sungai Cidurian menjadi salah satu jalur vital yang mendukung kejayaan ini. Sungai Cidurian berperan penting sebagai penghubung antara pedalaman Banten dan pelabuhan internasional di pesisir. Melalui sungai ini, lada dan hasil bumi lainnya diangkut ke pelabuhan, tempat kapal-kapal dagang dari Asia, Timur Tengah, dan Eropa menunggu. Tidak hanya perdagangan, Sungai Cidurian juga menjadi bagian dari strategi militer Kesultanan Banten. Letaknya yang strategis menjadikan sungai ini sebagai penghalang alami dari serangan musuh, sekaligus jalur pengintai untuk memantau pergerakan armada lawan. Ketika kolonial Belanda tiba di Banten pada abad ke-17, Sungai Cidurian menjadi salah satu fokus eksploitasi. Belanda melihat potensi sungai ini untuk mendukung pertanian dan perkebunan mereka. Namun, eksploitasi besar-besaran ini seringkali mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah dalam proyek mengerukan sungai dan pembangunan kanal. Kebijakan ini memperkuat struktur sosial kolonial yang timpang. Dokumen kolonial mencatat bahwa Sungai Cidurian tidak hanya menjadi urat nadi pertanian, tetapi juga sumber air utama bagi penduduk lokal. Namun, pengelolaan kolonial seringkali menyebabkan banjir besar karena pengundulan hutan di sekitar bantaran sungai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sungai Cidurian kembali ke tangan masyarakat. Pemerintah mulai membangun kembali sistem irigasi yang rusak akibat perang, menghidupkan kembali sektor pertanian di bawah Banten. Sawah dan kebun di sepanjang aliran sungai ini menjadi salah satu lumbung pangan penting bagi Provinsi Banten. Namun, tantangan baru muncul. Urbanisasi yang cepat dan aktivitas manusia mulai berdampak buruk pada ekosistem sungai. Limbah domestik dan industri menjadi ancaman nyata bagi kelestarian aliran Sungai Cidurian. Meskipun tantangan